Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bunda Dr. Randa Yustra Dewi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah drama, serta teman-teman reguler D yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Jelindra Wahyuni dengan NIM A1B121092 dan rekan saya Putri Maharani dengan NIM A1B121111 akan mempresentasikan materi tentang unsur-unsur yang membangun drama sebagai seni pertunjukan, tata bahasa atau kostum, tata musik, dan tata bunyi. Baiklah, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Putri Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maharani dengan NIM A1B121111. Saya akan memaparkan materi tata busana dalam seni pertunjukan. Busana merupakan unsur penunjang yang sangat penting untuk mendapat suatu perpaduan yang serasi dalam rancangan tata rias fantasi. Pilihan warna, motif atau corak maupun modelnya haruslah menunjang karakter tokoh yang akan ditampilkan. Oleh karena itu, busana sangat besar pengaruhnya terhadap sesuai tidaknya make up fantasi yang telah dibuat oleh penata rias pada seorang model. Dalam tata busana dalam seni pertunjukan, yang pertama terdapat perlengkapan busana atau ornamen atau sering juga disebut dengan aksesoris. Busana atau ornamen atau aksesoris adalah suatu unsur penunjang yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang keserasian antara tata rias wajah, rambut, raga, dan busana. Pelengkap busana ini tidak terlepas kaitannya dengan latar belakang dan ciri-ciri khas sang tokoh. Mengenai warna, sebaiknya dipilih yang merupakan perpaduan antara warna tata rias wajah, rambut, raga, dan busana untuk memberikan kontras. Pelengkap busana ini bisa berupa perhiasan untuk rambut, wajah, dan busana itu sendiri. Berdasarkan uraian tadi, dari segi penampilannya, tata rias wajah fantasi dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, rias wajah fantasi yang menampilkan cantik. Yang kedua, rias wajah fantasi yang dalam bentuk binatang. Yang ketiga, rias wajah fantasi yang menonjolkan segi seni lukis dan relief. Yang keempat, rias wajah fantasi yang menonjolkan karakter. Sama halnya dengan tata rias, tata busana juga memiliki peranan penting dalam mendukung terwujudnya lakon yang akan dimainkan. Oleh karena itu, tata rias dan tata busana adalah dua hal yang harus diselaraskan guna tercapainya watak yang diinginkan. Nah, sebelum menentukan riasan dan busana apa yang harus dikenakan oleh seorang lakon, penata rias dan penata busana harus betul-betul memahami watak atau karakter, situasi, usia, asal-usul, waktu, peristiwa, dan status sosial yang tertulis di naskah terlebih dahulu agar cerita yang akan dimainkan oleh aktor bisa divisualisasikan dengan tepat di atas pentas. Yang kedua, fungsi tata busana dalam seni pertunjukan teater. Busana atau kostum yang akan digunakan oleh aktor maupun aktris akan mengidentifikasi status sosial sang pemeran. Selain untuk mengidentifikasi peran, baik dari segi gender, umur, sifat, perwatakan, bahkan wujud dari pemeran, busana atau kostum ini juga dapat menunjukkan situasi dan kondisi dalam pertunjukan teater. Nah, berikut penjelasan tentang fungsi dan penataan busana untuk seorang aktor atau aktris. Yang pertama, membantu mengidentifikasi periode saat lakon dilaksanakan. Yang kedua, membantu mengindividualisasikan pemain. Yang ketiga, menunjukkan asal-usul dan status sosial pelakon. Dan yang keempat, busana atau kostum akan menunjukkan waktu peristiwa itu terjadi di kalangan tertentu atau pada naskah tertentu. Yang kelima, busana atau kostum mengekspresikan usia seseorang. Yang keenam, busana atau kostum juga dapat mengekspresikan gaya pemain. Dan yang terakhir,
Busana atau kostum hendaknya membantu gerak-geri aktor di atas pentas. Yang ketiga, jenis busana dalam seni pertunjukan teater. Pentingnya tata busana atau kostum dalam seni pertunjukan teater mengharuskan seorang penata busana harus memikirkan jenis atau tipe apa yang akan dikenakan oleh seorang aktor dan aktris. Herman J. Waluyo mengklasifikasikan jenis kostum berdasarkan tipe pakaian adalah yang pertama, kostum historis. Kostum historis yaitu kostum yang disesuaikan dengan periode-periode spesifik dalam sejarah. Yang kedua, kostum modern, yaitu kostum yang dipakai oleh masyarakat masa kini. Yang ketiga, kostum nasional, yaitu kostum dari daerah-daerah atau tempat spesifik. Dan yang terakhir, kostum tradisional, yaitu kostum yang disesuaikan dengan karakter spesifik secara simbolis dan dengan distilir. Baiklah, langsung saja materi yang selanjutnya, yaitu 4 bahan-bahan tata busana dalam pertunjukan seni teater. Layaknya sebuah busana pada umumnya, bahan-bahan busana yang digunakan dalam pertunjukan teater menggunakan bahan kain. Adapun kain yang ada seperti katun, sutra, saten, dan lain sebagainya. Perlu diingat bahwa seorang penata busana dalam pertunjukan seni teater tidak diwajibkan menjahit sendiri busana yang akan dikenakan aktor, akan tetapi seseorang penata busana paling penting memikirkan busana apa yang cocok digunakan seorang aktor, sehingga untuk mendapatkan busana tersebut boleh membelinya, menyewa, meminjam, meminta orang lain menjahitkannya, atau bahkan menjahitnya sendiri. Jadi, hal wajib yang dilakukan oleh seorang penata busana dalam pertunjukan seni teater hanyalah berpikir, merancang, dan memperoleh busana atau kostum yang dibutuhkan dalam pertunjukan teater. Yang kelima, cara menyesuaikan tata busana dengan tata rias dan seni pertunjukan. Dalam pertunjukan teater, busana dan riasan merupakan dua unsur yang saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Untuk itu, berikut cara menyesuaikan tata busana dengan tata rias dalam seni pertunjukan. A. Kenali watak, karakter, sifat aktor atau aktris dalam naskah drama yang akan ditampilkan. B. Lihat gerakan yang dilakukan oleh aktor atau aktris di setiap adegan atau babak saat latihan. Yang C. Pahami waktu dan tempat seperti apa yang dimaksud dalam naskah. D. Kenali usia pelakon. E. Pahami status sosial atau pekerjaan pelakon di dalam naskah. Tata suara dalam seni pertunjukan. Drama sebagai seni pertunjukan tentulah berkaitan dengan tata suara. Dikatakan demikian karena ketika sebuah naskah sudah dihadirkan di atas pentas, pastilah membutuhkan pemain untuk berdialog sesama pemain. Dialog sesama pemain ini saja sudah disebut dengan suara. Suara mereka harus ditata agar bisa terdengar jelas. Pesan cerita yang didialogkan bisa sampai ke pendengar dengan pendengar yang baik belakang tetapi tetap tidak merusak atau tidak mengganggu pendengaran penonton yang berada di paling depan. Selain itu, efek suara yang dimunculkan dari berbagai sumber lain seperti penggunaan musik menjadi satu kepaduan dalam tata suara. Tujuannya adalah agar terjadi keseimbangan antara suara yang dikeluarkan dari dialog antar pemain dengan suara musik. Yang seterusnya disebut ilustrasi musik. Harus ada keseimbangan. Keseimbangan ini bertujuan agar dialog tetap terdengar jelas dan ilustri musik menjadi sarana yang mampu memperkuat suasana dan penyampaian pesan. Tata suara atau biasa juga disebut dengan tata bunyi dalam pementasan teater ialah segala hal yang berkaitan dengan apa yang terdengar dan apa yang diperdengarkan. Melalui tata suara inilah hal-hal yang bersifat audif atau suara yang diperlukan untuk suatu pementasan drama direncanakan, diatur, dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga berjalan sebagai yang diinginkan. Hasanuddin 2009. Pendapat Hasanuddin di atas menunjukkan bahwa tata suara tidaklah menyangkut suara yang dikeluarkan dari mulut pemain saja. Suara-suara yang muncul dari bunyi yang bersumber dari segala properti yang digunakan dalam pertunjukan termasuk dalam tata suara. Misalnya, suara dari derit pintu yang berbunyi ketika ada adegan pemain membuka pintu, bunyi dering telepon, detak jarum jam, tembakan pistol, bunyi bel, benda yang terjatuh ke lantai, dan berbagai bunyi yang muncul dari kebutuhan pemain ketika berperan. Pemunculan suara dan bunyi diatur dan diselaraskan dengan dialog pemain.
Jangan sampai bunyi dari berbagai kelengkapan pementasan ini mengalahkan suara pemain. Begitu juga tentang suara pemain juga harus diolah, ditata, dan dilatih agar terdengar enak dan membantu penonton memahami isi cerita, serta artikulasi yang dihasilkan juga keluar dari alat ucap yang benar. Ilustrasi musik. Pada hakikatnya, ilustrasi musik merupakan bagian dari tata suara. Bahkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada yang menyamakan ilustrasi musik dengan tata suara. Tata suara lebih kepada dialog-dialog pemain dan bunyi-bunyi yang muncul dan properti pertunjukan, sedangkan ilustrasi musik merupakan bunyi yang keluar dari penggunaan alat musik. Sejalan dengan hal tersebut, musik iringan yang digunakan dalam pementasan teater dapat dikatakan sebagai ilustrasi musik. Hasanuddin 2009. Adanya ilustrasi musik ini akan memberi kesan suasana dalam penggambaran yang dilakukan para aktor ataupun aktris dalam pementasan teater. Ilustrasi musik ini juga akan dapat membantu para pemain untuk memvisualisasikan suasana yang terjadi, baik suasana tempat, waktu maupun suasana emosi para pemeran. Bagi suatu pementasan, ilustrasi musik dapat disebutkan sebagai pembungkus yang menyebabkan suatu pementasan menjadi kemasan yang menarik. Sebagai suatu suguhan, seni pertunjukan drama dapat memberikan salah satu aspek yang diembannya, yaitu aspek hiburan, menurut Hasanuddin 2009. Apabila dirumuskan secara ringkas, pendapat Waluyo dan Wulandari 2006 tentang fungsi dari tata musik itu ada 7. Fungsi tersebut yaitu 1. Memberikan ilustrasi yang memperindah, 2. Memberikan latar belakang, 3. Memberikan warna psikologis, 4. Memberikan tekanan kepada nada dasar drama, 5. Membantu dalam penanjakan lakon, penonjolan, dan progresi, 6. Memberi tekanan pada keadaan yang mendesak, 7. Memberikan selingan. Dalam pertunjukan teater, musik sangatlah erat kaitannya, sehingga ada yang menyebutnya pertunjukan teater dengan didukung aktor yang baik pun akan masih terasa hambar jika tidak didukung oleh penataan musik dengan konteks cerita yang disajikan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 9. Jika teman-teman ingin memberikan kritik, saran, dan bertanya, silakan bertanya di kolom komentar di bawah. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.